Selamat pagi, Ibu Nurul ya. Ya, Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Yuna Indonesia. Saya mahasiswa keperawatan semester 7 Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Di sini saya akan melakukan penyuluhan tentang efek ekstrakorporeal membran oksigen atau ECMO terhadap hemodinamik pasien kritis dengan akut respiratory distress syndrome atau ARDS. Untuk waktunya sekitar 5-10 menit. Apakah Ibu bersedia? ya, Baik, sebelumnya Ibu sudah mengetahui belum ARDS itu apa? belum. Nah, di sini saya membawakan leaflet yang bisa dibaca oleh Ibu. Sambil baca-baca, saya akan menerangkan. Nah, jadi ARDS ini merupakan salah satu kondisi gagal napas akut yang disebabkan oleh kerusakan difus pada membran alveolar kapiler. Kondisi ini menyebabkan gangguan pertukaran gas, penurunan oksigenasi, dan peningkatan kerja napas. Nah, pada beberapa kasus berat, terapi konvensional ventilasi mekanik tidak cukup untuk mempertahankan oksigenasi yang adekuat. Jadi, dengan ECMO ini menjadi salah satu terapi penunjang hidup atau life support yang digunakan pada pasien gagal napas refrakter terhadap terapi konvensional. Namun, penggunaan ECMO tidak hanya berdampak pada sistem respirasi, tetapi juga memiliki efek signifikan terhadap hemodinamik pasien. Jadi, ECMO ini bekerja mengambil darah dari sirkulasi sistemik, mengoksigenasinya melalui membran oksigenator, kemudian mengembalikannya ke tubuh. Nah, terdapat dua tipe utama ECMO, yaitu VV ECMO untuk mendukung fungsi paru atau respirasi. Yang kedua yaitu vena arterial ECMO untuk mendukung fungsi paru dan jantung. Lalu pada efek ECMO ini terhadap hemodinamik, yaitu memiliki tujuan utama ECMO adalah memperbaiki oksigenasi. Sistem ini juga dapat mempengaruhi status hemodinamik pasien melalui beberapa mekanisme. Lalu ada efek terhadap preload dan afterload jantung. PV ECMO juga darah dialirkan dari vena dan dikembalikan ke sistem vena juga, sehingga pengaruh terhadap tekanan arteri sistemik relatif minimal. Namun penurunan hipoksia dan hiperkapnia dapat menurunkan vasokonstriksi pulmoner sehingga afterload ventrikel kanan berkurang. Lalu ada efek terhadap tekanan darah, yaitu akibat perubahan preload dan peningkatan kapasitas vaskuler. Lalu diperlukan vasopresor atau inotropik untuk mempertahankan tekanan perfusi adekuat. Lalu efek terhadap keseimbangan oksigen. Dengan memperbaiki oksigenasi arteri dan mengurangi hipoksia jaringan, ECMO membantu menstabilkan perfusi organ vital, termasuk ginjal, hati, dan otak. Lalu cara pemantauannya yaitu selama pasien berada dalam terapi ECMO, pemantauan hemodinamik yang ketat sangat diperlukan, meliputi tekanan darah arteri, curah jantung, sentral venus, saturasi oksigen, dan laktat serum. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya, apakah ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Tidak. Bisa tolong jelaskan ulang mengenai ARDS itu apa? Oke, jadi ARDS ini merupakan salah satu kondisi gagal napas akut yang disebabkan oleh kerusakan difus pada membran alveolar kapiler. Nah, betul. Jadi, Ibu sudah memahami ya mengenai ARDS itu apa. Nah, jadi kesimpulannya, yang sudah tadi saya jelaskan itu, ECMO merupakan terapi penyelamat pada pasien ARDS berat yang refrakter terhadap ventilasi mekanik konvensional. Meskipun utamanya mendukung fungsi respirasi, ECMO juga berpengaruh terhadap sistem hemodinamik melalui perubahan preload, afterload, dan curah jantung. Lalu pemantauan hemodinamik yang ketat sangat penting untuk mencegah komplikasi dan mengoptimalkan hasil terapi. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini dapat menambah pemahaman kita semua dalam penata laksanaan pasien kritis yang kompleks. Dicukupkan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.